warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Seperti biasanya nih, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat, alhamdulillah. Nah, baiklah anak-anak, di pertemuan sebelumnya kita telah belajar mengenai sifat benda, yaitu menyumbling. Masih ingat nggak nih apa itu menyumbling? Ya, benar. Menyumbling adalah perubahan wujud benda dari padat ke gas. Ayo, masih ingat nggak contoh dari peristiwa menyumbling? Nah, benar sekali. Contohnya yaitu seperti kapur barus yang diletakkan di lemari. Lama-kelamaan akan habis nih karena kapur barus menguap menjadi gas. Nah, oke anak-anak, sebelum masuk ke materi pembelajaran kita nyanyi dulu yuk. Lagunya tentang wujud benda. Ikutin ibu ya. Musik. Tiga sifatnya benda, padat, cair, dan gas. Dari padat ke cair, itulah mencair. Dari cair ke padat, itulah membeku. Ubah selanjutnya. Dari cair ke gas, itulah menguap. Dari gas ke cair, itulah mengembun. Itulah wujud benda. Masih ada lagi. Ayo ubah selanjutnya. Dari gas ke padat, itulah mengkristal. Dari padat ke gas, itulah menyumbling. Itulah wujud benda. Wujud benda ada 6. Ayo kita pelajari. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu memahami dan menganalisis peristiwa pengkristalan. Baiklah anak-anak, kita langsung masuk ke materi pembelajaran ya. Mari simak video berikut ini. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran 2. Yaitu pengkristalan. Pengkristalan merupakan perubahan wujud benda dari gas menjadi padat dengan proses pelepasan maupun penyerapan kalor. Contoh peristiwa pengkristalan dengan proses pelepasan kalor adalah salju dan gas yang didinginkan. Contoh peristiwa pengkristalan dengan penyerapan kalor adalah proses pembuatan garam. Nah, peristiwa mengkristal merupakan kebalikan dari menyumbling. Contoh peristiwa mengkristal dalam kehidupan sehari-hari yaitu proses pembentukan es kering dari karbon dioksida, terbentuknya salju dari kumpulan titik-titik air, lubang knalpot menjadi hitam dan mengering karena gas CO2 yang dikeluarkan menjadi padat. Nah, selanjutnya contoh peristiwa pengkristalan. Di gambar pertama, terdapat sebuah contoh gambar salju yang membeku. Selanjutnya, di gambar kedua, yaitu proses pembuatan garam. Contoh peristiwa pengkristalan selanjutnya yaitu ada gambar madu yang mengkristal, lalu proses pengkristalan secara buatan, contohnya pembuatan garam, pembuatan gula, dan pembuatan tawas. Selanjutnya, contoh peristiwa pengkristalan secara alami, yaitu proses pembentukan kristal mineral-mineral, lalu pembentukan stalaktit dan stalagmit. Tahukah kamu, banyak kegiatan positif yang dapat dilakukan oleh pelajar di sekolah. Dengan mempelajari fenomena alam di sekitar kita, kamu dapat memahami apa yang sedang terjadi di sekitarmu. Sebelumnya, kamu telah melakukan percobaan tentang penyumblingan sebagai salah satu perubahan wujud benda karena kalor.
Sekarang, kamu akan melakukan percobaan untuk menunjukkan perubahan wujud benda yang juga disebabkan oleh kalor, yaitu peristiwa pengkristalan. Pengkristalan ialah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat dengan proses pelepasan maupun penyerapan kalor. Nah, contoh peristiwa pengkristalan dengan proses pelepasan kalor adalah salju dan gas yang didinginkan. Contoh peristiwa pengkristalan dengan penyerapan kalor adalah pada proses pembuatan garam. Garam dibuat dari air laut, kemudian diuapkan dengan sinar matahari di dalam petak-petak hingga tersisa kristal-kristal garam. Oke anak-anak, setelah kalian menyimak video sebelumnya, sekarang kita akan melakukan kegiatan percobaan untuk mengamati perubahan wujud benda. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu 4 buah batu bata untuk membuat tungku, 1 buah lilin, 1 wadah aluminium, air laut atau larutan garam. Nah, untuk cara kerjanya yaitu yang pertama, buatlah tungku dengan meletakkan 2 buah batu bata secara sejajar atau secara berjajar. Berikan ruang di tengah untuk lilin yang telah dinyalakan. Yang kedua, letakkan wadah di atas tungku. Yang ketiga, isi wadah dengan air laut atau larutan garam. Dan yang keempat, diamkan hingga air di dalam wadah mendidih dan menyusut. Lalu, tugas kalian yaitu amati apa yang terjadi. Nah, baiklah anak-anak, untuk video penjelasannya, silakan kalian simak video berikut ini.
kesimpulan dari kegiatan percobaan tersebut yaitu dalam proses pembuatan garam dari air laut yang dilakukan dengan cara penguapan dengan memanfaatkan kalor, dalam hal ini kita menggunakan lilin. Hal ini menunjukkan adanya perubahan dari zat gas menjadi zat padat yang biasa disebut dengan peristiwa pengkristalan. Peristiwa ini adalah kebalikan dari peristiwa menyumbling. Jika menyumbling adalah perubahan dari zat padat menjadi zat gas, maka pengkristalan adalah perubahan dari zat gas menjadi zat padat. Baiklah, tugas kalian yaitu setelah kalian menonton video pembelajaran kita hari ini, silakan kalian coba di rumah ya. Oke anak-anak, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin bertanya nih, apa saja yang telah kita pelajari dari kegiatan hari ini? Ya, hari ini kita sudah belajar mengenai peristiwa pengkristalan. Kemudian kita juga sudah melakukan kegiatan percobaan mengamati perubahan wujud benda. Lalu, apa sih contoh dari peristiwa pengkristalan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, contohnya banyak sekali ya. Seperti proses pembuatan es kering dari karbon dioksida, lalu terbentuknya salju dari kumpulan titik-titik air, kemudian ada lubang knalpot menjadi hitam dan mengering karena gas CO2 yang dikeluarkan menjadi padat, kemudian contohnya seperti pembuatan garam dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin berpesan kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan. Pakai masker jika keluar rumah dan jangan lupa untuk sering-sering cuci tangan dengan menggunakan sabun. Oh iya, kalian juga harus rajin belajar ya. Baiklah, mungkin cukup pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat untuk diri kita. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.